Tapi di Eropa, di Amerika, itu yang aktivis yang militan ini anak-anak muda untuk perubahan lingkungan itu. Nah, di Indonesia, Asia sendiri, bagaimana kita membentuk komunikasi antara orang tua dan anak muda untuk komunikasi tentang perubahan iklim ini. Kementerian Masyarakat dan Lingkungan Hidup itu ada 1, 2, sama 11 gitu ya tadi. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ada 7 dan 8 gitu ya tadi. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya mau mewakili teman-teman Karang Taruna yang alhamdulillah masih bisa dipercaya buat bisa nemenin anak-anak muda RW 12 sampai dengan penghujung tahun 2024. Impian kita di tahun 2025, kalau kata Najwa Shihab itu Indonesia dibangun dari mimpi anak mudanya gitu ya. Jadi alhamdulillah mimpi-mimpi ini yang mencetuskan adalah anak-anak Karang Taruna semuanya. Jadi saya cuma nemenin aja, cuma bisa ngasih insight aja gitu ya. Alhamdulillah tercetus semua sama anak-anak Karang Taruna. Di sini nomor 1 inisiasi reboisasi RW 12, inisiasi reboisasi. Keren banget sih ininya. Oke, reboisasi ente penghijauan itu emang dari tahun kemarin udah sempat ada beberapa teman-teman yang emang udah greget kayak pengen penghijauan aja gitu, bantu buat penghijauan di RW 12. Kemudian yang 2, karena kita melihat musim penghujan sampai dengan mungkin di awal 2025, ini ada agenda fogging rutin juga. Terus yang ketiga, agenda olahraga tematik rutin untuk anak muda RW 12 bareng Qatar RW 12. Jadi tematiknya, yang dimaksudkan tematik itu, jadi bulanan itu kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi misal nih fasilitas kita yang ada bulu tangkis, ada mini soccer, ada basket, ada apa. Nah itu di bulan itu kita akan nemenin anak-anak muda se-RW 12 itu buat apa? Yuk sebulan ini kita olahraganya jogging nih, sebulan ini kita olahraganya basket nih, kita sebulan ini olahraganya badminton. Mudah-mudahan sih bisa jadi kayak ini ya, jadi kayak bonding buat mereka-mereka yang punya minat di sana gitu. Oke, kemudian ada nomor 4, pengembangan minat dan bakat RW 12. Nah, di sini ini inline sih sama agenda olahraga tematik gitu ya. Kemudian di sini paling ada beberapa hal, mungkin kalau bakatnya itu ada yang mungkin suka fotografi gitu ya, atau suka yang hal-hal yang digital, itu masuk ke ini juga ya, masuk ke yang sifatnya agak pendidikan, training dan lain-lain. Nomor 5, mengadakan bazar weekend rutin. Kalau tadi teman-teman ibu-ibu event itu ingin gitu ya kolaborasi, tadi saya tunjuk tangan, lihat nggak tadi ibu-ibu event? Nggak lihat ya? Yaudah kalau apa. Oke, jadi jadi insya Allah emang ditargetin kita bisa ngadain atau bisa supporting ya, kolaborasi lah yang berhubungan dengan bazar weekend rutin. Nah itu kalau melihat tadi spotnya udah ada, kemudian konsepnya mungkin udah ada, insya Allah teman-teman Karang Taruna ada mimpinya untuk bisa aktivasi bazar weekend rutin gitu ya. Kemudian nomor 6 ada event gathering warga RW 12. Ini mungkin eventual aja gitu ya, dan mungkin terdekatnya di bulan Ramadan, di lebarannya gitu ya. Nah itu mungkin bisa diaktifasi lagi. Nomor 6, program berbagi rutin. Ini Jumat Berkah ya, dan lain-lain. Terpatik juga kesadaran kita buat bisa bantu-bantu untuk berbagi. Kemudian 7, edukasi teknologi dan AI. Nah ini karena beberapa beberapa anak-anak Qatar yang emang dia basisnya kuliah dan tahu teknologi dan AI, mungkin bisa bisa di edukasi, bisa di training teman-teman warga RW 12 gitu ya, biar bisa masuk ke ranahnya teknologi dan AI. Nah ini sangat inline juga sama yang mimpi kita yang lain. Ini edukasi pencegahan isu-isu negatif. Nah ini mungkin kolaborasinya yang sempat belum pernah kejadian juga sama ramah anak gitu ya. Kalau kemarin itu mungkin isunya tentang narkoba atau tentang judi online. Nah terus tentang apa lagi? Pendidikan seks gitu ya. Nah itu mungkin itu bisa dikolaborasiin bareng sama dari RW ramah anak. Kemudian nomor 9, menyewakan aset-aset Qatar RW 12. Jadi alhamdulillah kita udah ada beberapa aset yang kita punya gitu ya, kayak apa ya? Kayak kamera ada sih, itu masih inline sama Sony kita. Terus ada terpal, kemudian ada kita rencananya mau akuisisi HT, Infocus,
layarnya dan lain-lain, sound system juga. Semisal nanti kalau ada yang bisa ada yang butuh gitu atau ada yang kira-kira mau disewakan secara profesional, itu kita akan ada pengadaannya. Dan itu budgetnya udah insya Allah ada di kas Qatar sekarang gitu ya. Yang nanti akan saya sampaikan juga sisa uangnya berapa. Oke, kemudian nomor 10 jasa update database warga RW 12. Nah, tadi tersinggung ya tadi ya ini sama Pak RW Pak RT 2 Pak RT 4. Ya, database. Jadi kita percaya dan emang sepanjang jalan itu database RW 12 itu masih butuh banyak maintenance gitu ya. Nah, kita lagi-lagi melihatnya anak-anak muda di sini mungkin ya nggak terlalu apa ya, mungkin supportingnya yang saat ini bisa jadi tren atau bisa jadi ya kesenangan mereka juga gitu ya. Kita melihat pengelolaan database atau di balik layarnya gitu ya. Nah, itu pengelolaan database itu jadi mimpi kita juga biar bisa apa? Biar bisa membantu kebutuhan RT maupun RW juga. Yang terakhir kerja bakti terjadwal. Nah, ini program mimpi kita terakhir, yaitu di setiap bulan teman-teman Qatar itu akan kelilingan ke masing-masing RT. Jadi misal di Januari gitu ya, RT 1 nanti akan ada satu sesi, ada satu weeks ya, pokoknya satu sesi di mana anak Qatar itu akan bantu, akan support untuk kebutuhan kerja baktinya gitu. Jadi misalnya di Desember RT 1, di Februari di Januari RT 1, di Februari RT 2 gitu ya. Dan selanjutnya gitu RT 3 sampai dengan 8 RT. Nah, insya Allah akan dikunjungi sama teman-teman Qatar satu sesi di bulan yang nanti akan dijadwalkan gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi momen bonding juga buat anak-anak muda di RT-nya masing-masing gitu ya, atau warganya sekiranya kalau nanti pemantiknya dari teman-teman Qatar itu datang buat bisa membantu kerja bakti atau something yang bisa membantu RT-nya, silahkan dikoordinasikan di sebelum jadwalnya atau ya seperti apa teknisnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, pada akhirnya dari mimpi-mimpi itu kita muncullah ini ada jajaran Kementerian Qatar 2025 gitu ya. Kementerian ya, jadi dari mimpi-mimpi itu kita kategoriin, kita langsung masukin ke beberapa kementerian juga gitu ya. Kementerian Olahraga itu dari poin 3 sampai poin 4 gitu ya. Kementerian Masyarakat dan Lingkungan Hidup itu ada 1, 2 sama 11 gitu ya tadi. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ada 7 dan 8 gitu ya tadi. Terus Kementerian Pemberdayaan Aset dan Bisnis sama Kementerian Agama. Kementerian Agama itu yang program berbagi rutin tadi. Oke. Kemudian ada presiden Qatar, ada Menteri Keuangan sama Kementerian Sekretariat. Ya itu. Nah, dari mimpi-mimpi itu kita memastikan biar kita nggak ini jajaran yang aktif memang kurang lebih sekitar 10 sampai 12 orang. Kita sepertinya memang butuh tenaga lagi dan direncanakan di Januari 2025 di sini kita akan open recruitment untuk Karang Taruna RW 12 gitu ya, Qatar 2025. Kita akan open recruitment lagi untuk bisa memastikan kabinet-kabinet yang ada di sini gitu ya terisi semuanya. Jumlah pemudanya kurang lebih ada 20 gitu ya yang kita targetin buat bisa masuk ke Karang Taruna lagi, proker dan implementasi mimpi 2025. Gitu, kurang lebih itu aja buat presentasinya di mimpi di 2024 sama mimpi 2025. Silakan apabila ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikolaborasikan. Terima kasih. Bang Irsaf, tadi kan Karang Taruna ada program kerja bakti ya? Iya betul, kerja bakti tematik terjadwal. Terjadwal. Nah itu dijadwalkan dong Karang Taruna membantu atau membantu meninjau bank sampah. Oke, sip. Oke, nanti kita akan sip. Terima kasih. Ini langsung dijebret loh. Oke, sip. Itu nanti akan koordinasi bareng sama RT-nya sih. Jadi kita karena terjadwal itu adalah hajatnya per RT gitu ya. Nanti silakan koordinasi. Kita akan masuk lewatnya mana gitu ya, RT-nya mana. Kemudian mungkin inline ke sampah juga bisa. Coba. Sip. Terima kasih. Oke, Tante Yaya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada waktunya ya. Ya ada dua yang perlu saya sampaikan untuk Karang Taruna yang kaitannya dengan kegiatan di 2025 ya. Ya. Di mana yang tahun
2024 kemarin ada kendala, contohnya dalam hal memeriahkan 17-an. Oke. Nah kan kemarin sempat ada kendala lah dengan RT, jadi Qatar punya kegiatan ini, sementara RT ini. Nah dari raker ini sudah disiapkan biar nanti di acara 17 Agustusan di tahun 2025 nanti tidak terjadi lagi seperti yang kemarin. Jadi apa yang akan dilaksanakan oleh Qatar sudah disosialisasikan dari sekarang, dari raker ini, biar RT pun paham. Jadi nggak ada patuk tumpang tindih nanti kan, seperti itu. Memang kita sangat seharusnya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Karang Taruna kita menggerak. Nanti kita harapkan nanti RT support terhadap apa yang dilakukan, karena ini suatu hal yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kegiatan tahunan kita, yaitu Puja Sera. Bentar lagi kan puasa. Nah, kalau saya saran, kalau memang bisa, karena kita di lapangan ini sudah ada jogging track, ya, apa baiknya nanti stand-stand itu dibikin mengitari jogging track itu. Jadi itu akan menampung lebih banyak lagi stand, terus bisa dibikin tenda yang permanen selama Puja Sera itu, dan tidak mengganggu lalu lintas. Nah seperti itu. Tinggal kita nanti mengatur nanti parkirannya seperti apa. Jadi kita bisa, karena kan lapangan pun selama Ramadan kan off kan gitu. Kalau memang pun latihan ringan, nggak mungkin latihan berat. Ya kita bikin aja tenda itu, stand-stand itu mengelilingi bagian lapangan dalam, agar nanti pengunjung tidak menginjak-injak rumput yang ada di lapangan. Seperti itu. Itu akan banyak sekali stand yang bisa terakomodasi di situ. Itu aja dua hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ferry, mantap. Oke, tadi ada dua pertanyaan dan usulan juga. Oke, untuk 17-an, ya 17-an sebenarnya kita kenapa yang nanya tanda-tanda harus. Oke, untuk 17-an sebenarnya kita melihatnya bagus bisa koordinasi di awal, semenjak semakin dini semakin bagus. Mungkin akan kita diskusikan kalau 17-an itu kebayangnya sih emang diskusinya baru akan muncul ketika setelah Lebaran, Pak, gitu. Jadi mungkin kalau sekarang karena 17-an itu mungkin, atau kalau ada yang mau ngasih masukan juga boleh, karena kita melihatnya dari yang tahun kemarin itu ada yang plus untuk bisa barengan se-RW, ada yang plus juga untuk bisa barengan se-RT masing-masing. Nah, dari atas dasar itulah hingga akhirnya terjadi yang 17-an kemarin gitu ya, sistemnya kayak gitu, tapi mungkin ada plus minusnya. Silahkan mungkin ditelaah. Nah, mungkin diskusinya baru akan muncul di ini sih Pak, di pasca Ramadan, pasca Lebaran gitu ya. Baru akan kita coba buat fokusin di 17-an. Enaknya seperti apa, dan biar nggak jauh-jauh, nggak deket-deket ini ya Pak ya, nggak deket-deket 17-annya gitu kan, nggak kejadian lagi kayak kemarin gitu. Oke, kemudian untuk yang Puja Sera, ini masukan bagus dan saya akan himpun dulu masukannya, walaupun teknisnya mungkin belum tahu Pak. Karena ngelihat kondisinya, kita ngelihat sih kalau kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang emang udah biasa jaga lapak gitu ya, atau yang biasa pelapaknya gitu ya, kita melihat ketika dia muncul di jalan itu marketingnya agak lebih enak gitu ya. Dia melihat langsung, jadi kayak ngedistract jalanan. Plus minusnya jelas ada ya, karena lalu lintas apa gimana. Tapi emang ketika melihat ada kemacetan, ada keramaian gitu ya, itu lebih enak, lebih marketing mereka agak lebih ini gitu ya, lebih mudah, dan orang-orang yang lalu lalang melihatnya agak lebih enak aja gitu ya, ketika lewatin jalan Tugu Raya itu. Kalau di dalam sebenarnya saya setuju aja. Nah mungkin sistem yang nanti bakal muncul itu atau kendala-kendala mungkin ya masalah parkiran. Apakah nanti
lapaknya itu 80 lapak itu bisa masuk ke sana dan parkirannya itu di sana juga, atau mungkin masih harus ada slot, ada spot yang tetap jadi parkiran juga, karena nggak tahu nih ketika 80 atau 90 lapak itu masuk ke sana parkirannya cukup apa enggak gitu. Karena kita aja sebelumnya itu pakainya ada 3 spot parkiran kan Pak ya, di lapangan, di Ceriamart, sama ada di TK. TK-nya tuh ada yang di TK di luar sama TK di dalam. Ya itu paling harus ditelaah dulu gitu ya, ini aneh ya, seperti apa teknisnya. Mungkin diskusinya baru bisa kita coba ini kan di bulan Januari sih Mas, sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan sih harusnya. 2 bulan sebelum Ramadan, berarti di Januari. Itu mungkin ada forum di mana bisa kita diskusikan untuk bisa merampungin Pujasera kalau sistemnya mau dirubah seperti itu. Demikian Pak Ferry. Siap. Sudah, ada lagi? Oh, ada lagi? Iya, enggak. Tante Nana mau ini? Nanya, nggak usah. WhatsApp aja atau gimana? 2 kalimat ya? 2 kalimat. Kedengeran? Pakai mic lah, kasih mic mana? Kasih lah. Usulan saya untuk Karang Taruna mungkin bisa digagas ya ke depannya itu membentuk komunikasi anak muda ya, anak muda itu 18 ke bawah ya Bu ya, 18 ke bawah itu dengan isu-isu perubahan iklim, bencana, pengelolaan sampah dan lingkungan. Karena itu isu yang sangat real ya. Gambaran besarnya perubahan lingkungan, perubahan iklim, bencana lokal. Ya kita udah menyaksikan sendiri perubahan itu, dan saya sebagai orang tua berpikir kalau sorry ya, bukan saya membandingkan, tapi di Eropa, di Amerika itu yang aktivis yang militan ini anak-anak muda untuk perubahan lingkungan itu. Nah di Indonesia, Asia sendiri, bagaimana kita membentuk komunikasi antara orang tua dan anak muda untuk komunikasi tentang perubahan iklim ini. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Udah dicatat Hanan? Catat ya. Ya, itu insya Allah masuk ke isu-isu terdampak ya, isu-isu yang akan ini ya, masuk ke Kementerian Pendidikan itu, dan nanti akan ada seminarnya atau ada edukasi yang bisa memastikan anak-anak muda terpapar juga, gitu sih. Ada lagi? Sudah? Ya, makasih Mas Irsad. Yang pertama terkait, jadi kalau saya melihat tim event tadi ya, event tadi, itu kalau bisa ya benar harus tim Qatar ada yang nempel gitu kan, karena biar terkontrol. Terus yang kedua, kita perbanyak buat kegiatan di lapangan bola, seperti pertandingan apapun. Terus waktu itu kita kan sudah sempat ngomong untuk lomba stand up atau lomba apa lagi. Nah, coba ini dirumuskan ya, supaya tahun depan bisa dilaksanakan. Karena saya lihat gini, kalau Rismada itu kan terbatas di dalam masjid, kalau ini yang media keluar gitu ya. Nah, yang berikutnya kita mungkin timnya Mas Irsad perlu kita bawa studi banding ke beberapa lembaga yang menangani UMKM gitu. Jadi dia supaya terbuka wawasannya. Kemarin ya, ada di Aspekmas Banyumas, baru kemarin diresmikan oleh Bupati Banyumas. Jadi dia punya 5.000 komunitas UMKM se-Kabupaten Banyumas. Itu idenya cuma sederhana aja, terus berkembang. Dan dia ada berbagai macam produk, mau dari produk dia makanan, olahan, tekstil, sablon, terus kemudian digital, pertanian dan lain sebagainya. Maksudnya nanti coba kita lihat. Ada beberapa lokasi yang nanti bisa dilakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti pengembangan UMKM itu bisa dihandle oleh Karang Taruna ataupun event ya. Nanti ini silakan aja nanti diatur. Tapi paling enggak spot-spot yang ada di lapangan bola itu kan masih banyak. Saya kemarin udah bicara dengan Pak Eri Yulianto.
Ini jogging track ini akan rame ini. Ini udah berkembang, tiap hari saya lihat udah makin banyak orang yang hadir, dan ini padahal kita belum launching secara grand launching belum, soft launching aja belum gitu kan. Nah ini kemudian saya lihat ada potensi nanti UMKM kita itu bisa dagang di atas. Tadi kan Pak Ferry udah nyampaikan di sisi atas. Saya melihat kemarin ada juga spot yang di bawah, Mas Irsad. Oh iya. Nah, spot yang di bawah di titik mana? Nanti apakah perlu dukungan apa, misalnya tenda atau apa? Nanti coba kita carikan celah untuk bisa sponsorship dari mana. Itu maksud saya gini. Yang penting teman-teman buat dulu nih apa? Dicobain dulu Pak ya. Apapun, Pilot project ya. Pilot project apapun, coba nanti dilihat. Makanya perlu belajar kemana gitu ya. Nanti kita coba fasilitasi. Sampai ke demikian Mas Zat. Makasih ya. Terima kasih Pak Imat, mantap nih saya. Ya, dicatat juga. Ih, mantap. Oke. Inline semuanya, mudah-mudahan kita bisa nyobain dengan usaha maksimal juga. Mungkin itu menuju untuk yang persiapan, mungkin kalau nanti oke di pilot projectnya bisa inline ke Pujasera juga dan hal lainnya gitu. Siap. Oke, dari saya. Ya. Yang pertama untuk pengembangan impiannya, minat dan bakat. Ya salah satunya mungkin perlu database talent ya. Talent di RW 12 tuh bisa jadi banyak yang bagus-bagus ya. Nah mungkin coba nanti dibuat Google Form disebar aja ke RW 12. Warga suruh ngisi anak-anaknya yang punya talent, sehingga nanti di situ bisa dikembangkan ya. Nah itu satu. Yang kedua mungkin seperti misalnya ini info-info tentang universitas ya, anak-anak yang masuk universitas negeri itu kalau bisa sharing juga, sehingga anak-anak yang lain jadi semangat tuh ya, karena kan kita perlu ya kualitas anak kita biar pertama bagus gitu lah ya, ada pengalaman yang udah masuk dan sebagainya. Nah itu juga kemudian untuk yang database tadi itu yang penting masalah ini juga donor darah atau golongan darah. Kadang ada warga yang butuh darah A itu susah nyari. Nah mungkin nanti kalau ada database tentang golongan darah kita mudah untuk mencari. Nah itu nanti dimasukin di database itu ya. Terakhir masalah talent tadi, salah satunya ini job fair. Jadi mungkin bapak-bapaknya ini kan banyak kerja juga ya. Nanti kalau ada lowongan kerjaan bisa juga disebar di itu, sehingga anak-anak kita juga banyak yang nganggur bisa kerja itu. Ya mungkin nanti Kapten yang bisa koordinasikan ya. Itu saja mungkin dari saya, makasih. Siap, terima kasih Pak. Wah mantap ini masukannya. Sudah dicatat Hanan? Satu lagi Sat. Oh boleh. Jadi gini, saya melihat kebutuhan untuk anak-anak yang mungkin cucu-cucu di kan ya, cucu yang sudah punya cucu. Jadi gini Sat, mereka itu daripada kursus kemana-mana bayar mahal, coba kita fasilitasi. Saya yakin banyak guru bahasa Inggris ada, mau cari speaking ada, mau grammar ada, gitu kan, Pak Pras bisa atau siapa Punana bisa. Maksud saya gini, kita olah sumber daya dari kita atau dari teman-teman supaya melatih teman-teman untuk menjadi pengajar gitu kan. Nah, entah bahasa Inggris, entah matematika, nanti dibuat survei aja dari teman-teman. Nah, masalah lokasi itu kantor RW itu kan idle tuh. Oke. Kantor RW itu paling nggak 10 orang mampu itu kan anak-anak ngajar di situ, masih dinyalain. Atau cari kalau misalnya kalau 10 anak itu ideal kalau misalnya kita mau pelatihan atau kursus gitu ya. Tapi kalau peminat banyak nanti coba kita lihat. Nah, terserah masalah mau dibungkus untuk infak untuk apapun nanti sambil jalan. Nah, ini untuk melatih teman-teman, misalnya kan ada yang sudah sarjana, oh saya bisa ini ngajar matematika, saya bisa ngajar apa, SMK jurusan mana, udah ada pengalaman kerja. Nanti begitu teman-teman udah mau praktek atau mau kelamar kerja, dia sudah punya profiling bahwa saya pernah apa. Gitu ya, Dad? Terima kasih Pak Imat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cik. Nah, ini kan mau puasa nih, ya. Saya langsung ke Pujasera aja ya. Pujasera. Jadi
mungkin panjang lah kalau saya bicara sejarah ya. Bicara sejarah panjang ya, karena saya udah ngurusin hampir 13 acara Pujasera dari kemudian sampai ini berjalan gitu. Nah, dari yang kemarin terakhir ya di Pujasera itu ada hal yang gini nih. Rontok pedagang, terutama yang di internal kita, karena apa? Tiap tagihannya itu 15.000, sementara yang di pinggir SMP itu rata-rata kalau nggak salah 10.000 ya. Ya bayangkan orang jualan lontong, jualan gorengan, terus kita tagih gitu warga kita sendiri gitu, 15.000, untungnya kan berapa sih titipan gitu ya. Nah maksud saya, dasarnya Pujasera dulu itu diberi ya adalah untuk memudahkan semua, baik pembeli maupun pedagang, ya, memudahkan semuanya gitu. Jadi maaf kita jangan kapital nih dalam sisi ini untuk mencari keuntungan sebesarnya gitu. Saya sedih, baru 2-3 hari jualan, belum diterpa hujan dan lain-lain, nggak sanggup lagi untuk berjualan. Ya, keuntungannya berapa gitu. Jadi kalau saya terakhir itu saya pernah tertinggi adalah 7.000, karena di teman-teman di ini juga udah naik menuju 10.000, kita malah lebih kecil dari itu ya. Nah kira-kira ini dikaji lagi, kalau mau cari pendapatan itu jangan dari harian itu ya. Parkir juga terlepas banyak yang bolong-bolong perolehannya, yang kita ini kan harusnya dikemas dari sekarang ya, entah sponsorship atau apa segala macam. Jadi acaranya tetap Pujasera, tapi kita kemas dari sekarang nih dengan yang tadi orang ahli-ahli yang tadi disampaikan, muda-muda bergairah, bersemangat dan lain-lain, itu dikemas mencari sponsor, sehingga mungkin pendapatan yang diperoleh dari harian karcis ataupun parkir dengan sponsor naruh 10 juta, 5 juta atau berapa, itu malah lebih tinggi. Itu yang kita harapkan, jauh-jauh hari disiapkannya, bukan seminggu atau 2 minggu lagi simsalabim. Kalau saya dulu seminggu nggak jadi masalah ya, karena saya udah berturut-turut ngurusin gitu. Maksud saya ini dikemas dari sekarang nih, alih-alih komunikasi Pak Anan ya, nah, dikemas yang bagus sehingga menarik, sehingga ditawarkan ke perusahaan-perusahaan, itu menjadi gongnya pendapatannya. Jadi gini, sebelum acara Pujasera kita udah punya duit malah, karena udah ada sponsor-sponsor yang masuk. Gimana teknisnya saya kurang paham lah, mungkin ada yang lebih ahli. Nah kira-kira gitu, tolong minimal untuk perolehan penagihan iuran Pujasera itu hariannya itu kalau bisa minimal sama dengan yang pedagang di sisi pinggir SMP. Berat loh, kasihan loh orang tua kita ya, tetangga kita, nilainya segitu, 15.000 jualan gorengan, jualan ini, es campur es ini yang dioplos-oplos. Sedih kalau bagi saya nangis waktu itu melihat seperti itu. Dan mohon jangan diulang lagi, karena lonjakannya terus 10.000 kemarin, sekarang naik 15.000, walaupun dalam teknisnya kadang-kadang nggak sama. Saya ngalamin orang pas jualan warga kita sendiri, yang lagi itu dibayar 5.000 ngasih 2.000 sambil dikepel-kepel, ya saya terima, karena saya nggak akan memaksakan keluarga kita, dan kita tahu sehari-hari dia butuh, dengan harapan dia bisa bertahan sampai sampai finish puasanya, jualannya juga sampai finish, hasil yang didapat dia juga beruntung. Nah coba hati nuraninya kita bangun lah, itu yang kita sayangkan gitu. Kalau pembeli ya bagi saya relatif lah ya, karena kan variasi makanannya banyak, tapi yang konsen pedagang kita jangan sampai kita kutip yang cukup ini ya, jangan sampai baru sehari, 2 hari, 3 hari besok nggak jualan lagi gitu. Nah itu sayang buat orang tua kita, tetangga kita, saudara kita yang ada dalam satu komplek. Nah kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Sejujurnya juga saya sedih juga sih. Sedih dalam artian apa ya? Sedih dalam artian ketika presentasi, ketika hal yang sudah
saya sampaikan gitu ya, di setiap momen Pujasera itu pasti saya sampaikan dan saya menerima segala masukannya. Ini adalah bisnis sosiopreneur dan pada akhirnya plus minusnya pasti ada juga. Lagi-lagi saya ngelihatnya kayak apa ya, kayak apakah sezolim ini? Kalau sezolim ini mendingan ya oke, nggak usah Qatar gitu. Maksud saya ya saya nggak berusaha buat ambil komersil segala halnya juga. Even ada juga kok yang menawarkan untuk satu lapak itu 500.000, padahal kita butuh berapa? 200.000. Ada yang matok 500.000. Kalau saya mau ngambil hak, bukan hak, saya mau ngambil inian gitu, saya bisa-bisa aja nih ada yang ngepret 500.000 buat satu lapak doang gitu. Lagi-lagi ini saya agak sedih dalam artian ini sih. Pengennya sih sebenarnya ketika diskusi atau ketika ada masukan selalu dibarengi dengan apa ya, dengan supporting, dengan yang memastikan tuh konstruktif dalam artian kalau ada masukan mungkin bisa sekalian dibantu juga gitu. Kalaupun dari kemarin memang saya melihatnya dari tahun ke tahun isunya adalah sponsorship, bener. Apakah sebelumnya ada best practice-nya, ada pengalamannya? Kalau ada pengalamannya boleh di-share. Kalau nggak ada, ya mungkin bisa dibantu kitanya gitu ya. Mohon maaf kalau emang sayanya juga mungkin ya mungkin saya belum bisa segreget itu, belum bisa memastikan apa yang diinginkan bapak-bapak RT juga yang bagus banget usulannya. Saya lagi-lagi di sini ingin lagi-lagi coba ngebantu apa yang bisa diimplementasikan. Terima kasih Bang Indra. Silakan bukangannya, udah malam juga.